Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Pajak Daerah dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, topik kita kali ini membahas tentang hukum pajak. Setelah mempelajari topik ini, Anda akan memahami pengertian hukum pajak, memahami kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional, memahami hubungan hukum pajak dengan hukum perdata, memahami hukum pajak dengan hukum pidana, memahami sistematika hukum pajak, memahami timbul dan hapusnya utang pajak, dan memahami perlawanan terhadap pajak. Namun, dalam pembelajaran bagian pertama ini, kita membatasi untuk membahas pengertian hukum pajak, kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional, hubungan hukum pajak dengan hukum perdata, dan hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Inilah 4 pokok bahasan yang kali ini kita akan bahas. Dimulai dari pengertian hukum pajak. Saudara-saudara, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dalam hukum pajak diatur mengenai: pertama, siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Kedua, objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak. Ketiga, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah. Keempat, timbul dan hapusnya utang pajak. Kelima, cara penagihan pajak. Dan yang keenam, cara mengajukan keberatan dan banding. Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa Latin fiscal, yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara, sedangkan fiskus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau disebut juga administrasi pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan hukum pajak. Kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut atau dalam skema berikut ini. Dari skema yang tampak bahwa hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dengan orang yang lain. Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perseorangan atau dalam bahasa Belanda disebut personenrecht, hukum keluarga atau familierecht, hukum warisan, dan hukum harta kekayaan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya,
yang termasuk ke dalam hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum administrasi atau hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak atau biasa disebut wajib pajak. Namun menurut Santoso Brotodihardjo, yang termasuk ke dalam hukum publik ini antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif ini. Sekalipun ada yang menghendaki, antara lain misalnya Prof. Adriani, supaya kepada hukum pajak diberikan tempat tersendiri di samping hukum administratif atau otonomi hukum pajak. Karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Lagi pula, hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Selanjutnya, kita akan bahas hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi dengan hukum pajak. Banyak sekali sangkut pautnya. Hal ini dapat kita mengerti karena kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya. Sebagian ahli mengatakan bahwa bukan itulah yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara hukum pajak dan hukum perdata, melainkan karena suatu ajaran. Sebagai contoh antara lain Profesor Mr. Paul Scholten, guru besar pada Universitas Amsterdam, dalam bukunya Burgerlijk Algemeen Deel, bahwa hukum perdata menurut beliau harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang daripadanya. Dalam bukunya Het Belastingrecht van Indonesia, Profesor Mr. W.F. Prins, mantan guru besar pada Universitas Indonesia dalam ilmu hukum pajak, mengatakan bahwa hubungan erat ini sangatlah mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakannya istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak. Walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak. Sebagai misal, dapat dikemukakan di sini bahwa apa yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau yang dulu disebut KUHS, bisa dilihat dalam pasal 17 sampai dengan 25, diterapkan dengan istilah tempat tinggal. Seseorang umumnya tidak dianut di dalam hukum pajak. Sebaliknya, pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata besar pula sebagai akibat dari ketentuan bahwa lex specialis derogat legi generalis atau peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum, maka dalam setiap undang-undang atau juga dalam peraturan-peraturan pajak
harus pula dalam penafsirannya pertama-tama yang dianut peraturan yang khusus ini. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, merupakan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindakan pidana. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP banyak dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Paling mudah bila kita lihat ketentuan yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang dengan jelas sekali menyebutkan adanya sanksi pidana berupa kealpaan dan kesengajaan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan. Bahkan, ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana. Misalnya, terhadap wajib pajak yang memindah tangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam pasal 231 KUHP. Saudara-saudara, demikianlah pembahasan bagian pertama dari ketentuan umum perpajakan dari hukum pajak. Selanjutnya, bahasan hukum pajak yang berikut akan disampaikan pada video berikut atau video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.